Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Boy Umar di Citizen Podcast. Nah, Citizen Podcast kali ini teman-teman, saya ada di daerah mana ya? Daerah mana nih? Daerah mana sih? Padalarang. Nah, saya dengan siapa? Di sebelah saya ada. Namanya siapa nama? Ken siapa? Kenzaninda aja nama Kenzan. panggungnya. Nama panggungnya. Nah, saya berdua sama Ken. Di sini ngapain sih? Kita mau ngobrol-ngobrol dengan dan sektor dari dan sektor 1 sampai dan sektor 23. Betul, Celi? Betul. Oke, dan sektor 1 sampai 23. Nah, terus apa lagi ya? Apa lagi kan? Ngapain lagi kita? Kita hari ini mau menghadiri acara evaluasi Citarum Harum. Nah, evaluasi Citarum tadi udah dihadiri oleh sebenarnya sih. Ini kita syutingnya mungkin agak telas dikit karena tadi pagi-pagi banget Pangdam yang buka. Bener ya Celi ya? Pangdam buka ya? Buka tapi dia cepat pulang Iya. karena ada tugas lain. Jadi Pangdam yang membuka, cuman dilanjutkan oleh Ketua Satgas hariannya dengan siapa namanya? Pak Deddy Kusnadi. Pak Deddy Kusnadi, prawirawan dari TNI juga. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dan sektornya dari dan sektor 1 sampai 23. 23. Dan sektor 1 ada di mana sih? Ada di mana? Duh, terlalu Dan banyak. satu ada Terlalu di banyak Cisanti. sektornya. Cisanti. Cisanti. Yang biasanya kamu ke Ken ini kan di sektor berapa? 21. Itu wilayah mana tuh? Itu Cimahi, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Sumedang ya. Ranca Ekek, Majalaya. Itu masih Kabupaten Bandung. Oh iya. Ya disebut agar jelas. Oh, Jadi oke. sebutnya Biar lebih satu-satu. jelas. Terus apa lagi? Iya itu. Cimahi. Cimahi udah tadi paling pertama. Oke, terus udah berapa lama kan di sektor 21? Udah mau 3 tahun berarti. Tuh, dia udah mau 3 tahun. 3 tahun teman-teman. Nah, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya bareng sama Ken juga. Kita ngobrol-ngobrol dengan para dan sektor. Oke, Ken? Oke. Oke, nanti kita lanjut lagi. Deh. Dah, sip. Cut. Sumpah yang kaca itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Boy Umar, Citizen. Nah, Citizen, sekarang saya ada di mana? Sekarang saya ada di Mason di organisasi tempatnya di Kota Baru Parayangan. Ngapain kita di sini? Nah, mungkin Citizen lihat ada yang berbeda sekarang. Saya ada dengan salah satu dan sektor juga, tapi bukan dan sektor yang kita biasa, Ayo Sep 21, tapi dengan dan sektor 7 dengan Kolonel Purwadi. Pak Purwadi bisa sedikit cerita. Kalau di sektor 7 mungkin ada sebagian juga citizen yang kita kalau saya sebagai citizen itu Citarum zaman now. Belum tahu di sektor 7 wilayahnya di mana sih? Wilayah sektor 7 itu mulai dari Dayakolot sampai dengan Cilamperti ya. Ada 4 kecamatan, 14 desa, ada 26 anak sungai, 7 sungai 26 anak sungai dan 7 sungai. 7 sungai ya Pak? 7 sungai besar. Kemudian luas juga ya, luas juga. Nah, permasalahan utama di sektor 7 sebenarnya apa? Apakah sama dengan sektor lain? Sampah atau apa? Ya, pada prinsipnya bersama. Ada yang jelas pertama limbah industri, Limbah industri ya. terus sampah, limbah domestik, terus banjir, terus Masih. bangunan liar, Oh, itu bangunan liar Pak. bangunan liar, terus mindset. Mindset. Ya, bersama banjir. Sama banjir. Jadi banjir, bangunan liar, limbah sampah, limbah domestik itu limbah rumah tangga gitu ya. Nah, kalau ini agak saya tertarik adalah bangunan liar. Ya. Apa nih maksudnya bangunan liar gimana? Jadi di sepanjang bantaran dari Dayakolot sampai ke Cilamperti itu ada bangunan liar di kiri kanan ya padang sungai. Rumah tinggal ada warung, ada tempat garasi segala macam. Jadi garasi mobil dan rumah-rumah yang sudah dikontrak itu ada kios-kios yang di sepanjang bantaran sungai. Selama Bapak lihat itu permasalahan utama yang sering dialami. Nah, untuk sekarang bagaimana Pak? Prospeknya? Nah, sejak 2018 kami sudah membebaskan hampir 578 bangunan. Nah, tanpa biaya. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Itu bagaimana Pak? Nah, waktu pertama saya masuk
itu ada bangunan liar yang mau dibongkar oleh BWS sama Satpol PP. Ada penolakan dari masyarakat, sekarang kita ganti rugi. Sampai alat berat mau dibakar. Itu petugas juga dibawain barang. Nah, saya terus mencari akar masalahnya. Hampir 2 bulan saya baru bisa melaksanakan pembongkaran. Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Jadi kami harus tahu tokonya siapa yang menggerakkan. Apa masalahnya? Setelah itu saya udah tokonya udah saya dapat, saya buka jalan, terus tidak masalah, baru saya lihat surat-suratnya, surat kepemilikan dia. Jadi saya kalau orang minta, ada beberapa pengusaha atau pengacara yang diajukan oleh pemilik lahan, bilang minta ganti rugi karena ada bangunan. Boleh, saya hitung-hitungan sama saya. Begitu minta ganti rugi, Bapak itu berapa? Saya ganti rugi 115 juta. Saya itu bapaknya Pak ini udah berapa tahun? Nah kan sudah dapat pada 20 tahun lebih, terus sudah penghasilan berapa? Bapak nggak nyewa, terus nggak bayar pajak. Habis itu pasal lagi. Nah akhirnya saya akhirnya damai. Akhirnya udah Pak, Bapak enggak. Jadi clear ya. Nah, kalau 5 pabrik kan memang pada ini di sektor juga kita ada di juga ada. Nah, 5 pabrik sendiri untuk di sektor itu gimana? Jadi kami punya 102 pabrik. 102 pabrik. 68 itu pabrik penghasil limbah cair. Oke. Ya, itu pabrik tekstil, pabrik makanan dan minuman cair. Itu main bahaya. Ya, itu. Selama periode dengan kami banyak pabrik yang sudah kita tangani, ada yang sudah P21, ada yang memperbaiki IPA-nya, ada yang membangun IPA baru. Tetapi sampai minggu kemarin masih ada pabrik yang makan. Dalam sebulan ini ada 3 pabrik yang saya cor baru kemarin bersama LPP. Panisnya dicor ya? Ya, sicor, segel, dan dijatuhin sanksi dan dicabut izinnya. Bila perlu sampai ke tindak pidana atau penyidikan. Ada pernah yang berpelaku bersama tindak pidana? Ada 4 yang sudah jelas, ada di Sangkan Murid, ada P21, dia Polda yang berpihak dengan polisi. Ini benar-benar komitmennya sudah Ya. ada. Nah, kemudian Pak, ke depannya Pak, Bapak punya mungkin prospeknya apa untuk sektor tujuh soalnya? Saat ini kami sedang giat-giatnya tentang ketahanan sesuai dengan instruksi pemerintah. Pasca kemarin COVID, masyarakat kami banyak yang kerja di pabrik, banyak yang di PHK, sehingga dia tak kesulitan untuk menghidupi sendiri. Nah, disitulah akhirnya kita anjuran pemerintah untuk memanfaatkan bantaran menggunakan ketahanan. Ya, dengan anjuran kemarin dari Kasdam atau Pangdam, kita menggunakan pupuk bios. Bios itu ya. Kami sekarang kembangkan pertanian dan perikanan. Nah, itu pupuk bantaran kita olah dengan pupuk bios dengan sistem tanam biasa dengan ember, aquaponik dan hidroponik. Kemudian juga perikanannya. Sebentar nih, ada tim kreatif di Citizen ini mau ngajukan pertanyaan. Mana pertanyaannya tadi? Hasil proses bios 44 apakah udah bisa dilihat? Hasil bios dari 44 itu sudah Bisa, karena dari 1 bulan juga bisa. Tanaman sudah lebih cepat, terus ikan-ikan juga sudah lebih cepat tumbuh. Oh gitu. Bisa dilihat nanti silakan. Dan itu istilahnya berulang membantu masyarakat sekalian. Ya, kami edukasi, kita buat demplot beberapa masyarakat pusat edukasi dan latihan ya. Jadi Demplot itu adalah pusat edukasi buat pertanian tadi. Oke gitu Pak ya. Jadi ada lagi Pak yang kira-kira prospeknya selain bios ini? Ada, karena khusus di daerah Rangbangan sesuai dengan RAB Kabupaten itu menjadi daerah desa emas, yaitu dikembangkan ke daerah wisata. Kami sedang mengembangkan wisata, situ ada pusat jajan, Pujasera, terus kafe, terus ada satu lagi yang sedang kami bangun yaitu Sam Burung. Jadi nanti ada kontes burung hijau di tempat kami di Rancamannya. Di poskonya di posko Ya, di Rancamannya itu. Ya, di Rancamannya. Nah ini berarti nanti juga ada tempat wisata juga. Ya, jadi itu daerah wisata. Daerah wisata ya. Oke, berarti pertanyaan kedua apaan? Taman. Boxing nggak apa-apa. Bocor nggak apa-apa. Diikat jangan dipotong nanti. Oh, usah dipotong nggak apa-apa, ini bagus. Ini kan YouTube bebas. Oke, lanjut. Ini Pak, pertanyaannya Pak untuk Dita dari Kreatif Citizen.
taman di bantaran sungai ini Pak. Ya. Nah, ini yang paling Jadi gini Pak, dulu pada waktu Pangdam Pak Sarato, semua sektor diwajibkan membuat taman minimal satu sebagai ikon daripada sektor. sektor. Oke. Kebetulan kami sudah membuat 9 taman. 9 taman. Ya, dari 14 desa di Pangaupan, Di Pengoban 1, terus Taman Edukasi di Sangkanurip, Sangaudip 1, 2. terus di Sukamukti, Taman Wisata Air, sekalian mesin air. Jadi pengolah air minum dari Sungai Citarum sudah bisa untuk diminum. Oh gitu. Ya. Masya Allah. Terus Pak, Terus di Rancamanyar ada taman Sangkuriang namanya. taman Sangkuriang. Terus di Bojong Malaka Bojong Malaka. ada taman juga, Taman Bungsu. Itu taman itu masih pepohonan saja. Ada taman, ada tempat bermain, Hmm. ada yang digunakan biasanya tiap Jumat, Sabtu, Minggu itu untuk ibu-ibu melakukan kegiatan senam ataupun berproses belajar belajar. Oke, baik. Nah, di Andir ada Taman Barokah, itu tempat main anak-anak sekalian untuk tempat pengungsian pada saat banjir. Ya, di pesawahan juga ada, hampir sama untuk pengungsian. Di Dayakolot juga untuk pengungsian sekalian untuk kegiatan ibu-ibu dan anak-anak. Nah, itu teman-teman semua bisa dilihat bahwa dengan adanya Satgas Citarum ini, terutama di sektor 7 yang tadi kita Dayakolot sampai daerah apa? Dayakolot sampai sampai Cilampeni, banyak manfaat yang bisa kita dapat. Pemanfaatan ramah dari taman. Taman berarti masyarakat bisa menikmati juga dong, ya enggak? Terus yang kedua adalah manfaatnya di antara lain juga menjadi sumber apa ya? Sumber pekerjaan kayak dari bios tadi bios mana. Nah, ini manfaatnya banyak banget. Terakhir mungkin ini ada pesan-pesan dari komandan sendiri kepada masyarakat, baik masyarakat di sekitar Setuju atau masyarakat pada umumnya. Saya pesan pada masyarakat, apa yang sudah kami buat atau yang sudah ada, tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin. Satu. Terus yang kedua, perlakukan sampah sebagai mestinya, jangan buang sampah lagi ke sungai, karena itu akan mewariskan nilai-nilai yang buruk kepada anak cucu kita. Itu aja Pak ya. Itu yang terpenting. Tolong dijaga benar-benar. Oke teman-teman, siap? Oke. Oke, terima kasih Pak Purwadi, terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti ya di sini berikutnya. Deh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sana lihat aja nggak apa-apa. Iya, nanti bikin satunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai citizen, kembali lagi dengan saya Boy Umar. Boy ya tulisannya, Boy Umar. Boy Umar, Boy Umar. Nah, sekarang kita lagi ada di sektor 7. Tepatnya di Rancamayar, Balai Endah. Betul? Rancamayar, Balai Endah betul? Betul ya? Balai Endah ya. Kenapa saya di sini? Karena kemarin ini saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu dan sektornya, dan sektor 7 yaitu Kolonel Purwadi. Kolonel Purwadi ya, Kolonel Purwadi. Depannya apa nanti kita tanya. Kalau misalkan Kolonel Yusuf kan infanteri. Kalau Kolonel Purwadi apa itu depannya? Nanti kita tanya. Oke? Nah, lihat nih. Sini lihat di background di belakang saya. Keren. Nah, salah satu menjadi ikon dari Rancamayar ini adalah, tolong jadi kesana Jis. Belah sini. Nah, ini Jis. Ini nih ikonnya. Ikon dari Rancamayar ini. Nah, sekarang kita mau ketemu dengan komandan ya, Pak Kolonel. Jalan aja yuk. Keep roll, brother. Go. Ya, naik. Nah, deketin. Kita langsung. Assalamualaikum Dan. Sehat. Oh, sehat. Alhamdulillah. Nah, ini dia komandan kita dengan Kolonel Purwadi. Kolonel apa, Pak? Kolonel Cavalry. Kolonel Cavalry Purwadi. Nah, sebagai dan sektor 7. Nah, sekarang yang seperti kita bahas kemarin di mana? Di Balai Pare lagi. Di Hotel Main Basin betul ya? Main Basin ya? Betul. Main Basin itu kita ngebahas soal yang sektor 7 apa aja.
kayak biosnya, terus kayak misal penanganan sampahnya seperti apa, ketahanan pangan seperti apa. Nah ini salah satunya. Betul Komandan? Betul. Bisa diceritain nggak sedikit Komandan? Nah, ini kita sedang mengambil rumput-rumput sama plastik-plastik yang di sekitar tanaman yang kita buang. Ini tanaman sayur, program bios ini baru 2 minggu. Baru Kita 2 tanam, minggu? baru 2 minggu. Ini berapa, panjangnya berapa nih Kak? Kurang lebih Sepanjang sampai sana tadi, ada 300-an meter. 300 meter. Iya. Awalnya gimana Dan kalau pas awal pertama kali Komandan? Jadi dulu ini bisa sungai, sedikit nggak? Ya, Biar ya. citizen tahu nih. ya, sungai ini dulu kan hanya separuh itu, hanya 30 meter. Terus itu kita keruk, kita lebarkan, sebagian kita taruh di yang tingkat 2, dan sebagian di atas. Nah, disinilah kita manfaatkan bantaran ini, termasuk yang di seberang sana, untuk kita olah. Ini kan lahan-lahan mati, sesuai dengan anjuran Pangdam dan Kasdam kemarin, kita menggunakan metode bios 44, kita manfaatkan tanah ini. Nah, setelah kita olah, ternyata sangat subur. Dengan bios 44. Dengan bios 44. Ya. Bios 44 itu citizen mungkin tanya nih Pak, apa sih bios 44? Itu ada pupuk cair, yaitu cair. agen hayati. Hayati. Ya. Oke. Jadi kandungan dari bios 44 adalah pupuk cair yang mengandung hayati. Ya, kandungan hayati itu Ya, untuk menyuburkan tanah. untuk menyuburkan tanah. Nah, inilah salah satu program dari sektor 7 citizen, yaitu yang tadi kata kemarin cuma 6 meter ya, kemudiannya sekarang udah menjadi Ini udah 40 meter ini. 40 meter, sudah ada normalisasi. Boleh dilihat sedikit, boleh dilihat sedikit. Hup, sana. Nah, nanti kita coba itu ya. Bila mau Komandan ya, kita mau coba. Nah, terus apa lagi Dan? Tadi kan ini kan tanaman nih, tanaman sayur. Ini buat Dimakan ya. dimakan ya. Kemarin yang seberang sana sudah kita panen. Oke. Nah, kemarin berangkat Kasdam dengan Wakil Bupati ya. Di situ juga kita bisa buat kolam ikan. Oh, ada kolam ikan juga di Kolam sana. ikan, nanti bisa kita lihat. Oke. Kita ke sana ya, Dan? Yuk, ayo. Ayo. Yuk, kita sama Komandan kita ke sana ya, citizen ya. Oke. Deh. Motor. Nah, sekarang kita tadi udah di lahan sebelah sini, kita lahan sebelah sana ya. Oke, kita cabut citizen. Oke. Iyaw. Harus sebenarnya sih bisa jalan kaki tapi lumayan waktunya. Tadinya sih saya mau nyebrang pakai speedboat kan ya. Nanti kita coba pakai speedboat. Nih. Cobain. Seru. Keep roll aja. Nah, di sini. Nah, tuh. Komandannya udah di sana. Dan inilah salah satu bukti komitmen dari Satgas Citarum, terutama khususnya untuk di sektor 7 ya, yaitu membuat kenyamanan, ketahanan pangan dan segalanya untuk Citarum, untuk Sungai Citarum ini. Ini Sungai Citarumnya. Bagus banget ya. Keren tuh. Coba lihat, kuliner pinggir sungai. Nah, ini menjadi salah satu program yang digalakan oleh Satgas Citarum tadi. Langsung ke ini kemana sana? Nah, ini dia. Kalau Komandan nih sekarang. Ayo. Komandan, coba. Ini pos Komandan. Tidak. Posko Demplot. Nah, Ini pasukan saya. nih, coba lihat. Di sektor 7. Oh, ada pasukan antara Tula Hitam Sakti dan lain sebagainya. Ini posko buat khusus untuk apa tidak? Oh, ini pusat edukasi dan pelatihan tentang pertanian dan perikanan. Pertanian dan Ya. perikanan. Sejauh ini kan ada nggak kendala yang dihadapi oleh komandan sebelum seperti ini? Pasti ada dong. Ada. Ini tadinya tempat sampah. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sana. Ayo lihat. Awalnya tadi, dan sekarang sudah. Oke, depan nih. Nah, gimana awalnya? Ini adalah tempat sampah itu, kondisi sebelumnya. Ini ada kondisi sebelumnya nih ternyata. Komandan. Nah, Ini
sebelumnya tempat ini di tempat sampah. Semua ini sampah. Ya. Sampah, Ya. dia sampah, kemudian ada proses pekerjaan dilakukan oleh komandan, dan akhirnya hasil akhirnya seperti ini, yang seperti kita lihat nih ada, sudah semua. Ini adalah tempat kuliner pinggir sungai yang dicanangkan oleh dan sektor 7 tadi. Nah itu tadi. Nah itu kulinernya. Keren, Bisa cakep. lihat tamannya. Aji bro. Nah, coba. Tamannya. Ini siapa saja boleh ke sini dah? Boleh. Boleh, ada Bebas. bebas. Justru kalau sore rame anak-anak main. Oh gitu. Nah ini taman. Oh, taman. Nah, ini dia. Salah satu bukti adalah dia topik TNI tadi, Satgas Citarum tadi, khususnya sektor 7 adalah ini. Yang dari tadi cuma buat tempat sampah, makanan nggak teratur, sampah di mana-mana, tapi ada tempat makan juga. Ini nggak bagus. Nah, ini Kuliner. keren. Ini ada tugas. Keren bro, keren. Ya. Nah ini bro, HPS, kuliner pinggir sungai sektor 7 Citarum Harum. Wow, keren. Kalau kata orang Arab, ajib. Keren banget. Nah, ini apa ya maksud saya? Prosesnya ketika selama dari sebelum proses pekerjaan sampai hasil akhir seperti itu berapa lama nih? Tempat ini kan tempat sampah, tempat orang jualan, tetapi tidak tertata. Nah, di dalam RAB Plotting Biru dari Kabupaten bahwa tempat ini harusnya tempat wisata. Nah, saya melihat itu berarti ini akan dikembangkan menjadi wisata. Karena dari pemerintah daerah kurang gerakannya, saya ambil alih karena sampah ini pada waktu 2017 ini sudah saya bersihkan dengan Satgas Citarum. Citarum Bestari. Tetapi begitu Citarum Harum saya kembali lagi sampahnya tambah banyak. Saya ambil alih, pedagang-pedagang kami tata. Pedagang kami tata supaya tertib termasuk di sebelah sana. Gitu. Ini juga tempat olahraga anak SD itu nggak punya lapangan olahraga. Oh jadi akhirnya punya lapangan olahraga sekarang? Kalau olahraga dia di sini pelajaran Masya olahraga. Allah, mantap. Nah, inilah satu bukti komitmen TNI tadi. Satgas Citarum Harum, sektor 7 terutama sebagai yang pemilik lahan yang dikuasakan untuk mengelola semuanya sektor 7 ini di bawah kepemimpinan Komandan Kolonel Kavaleri Purwadi tadi. Nah, bagaimana cara pengolahan baik ternyata ada fasilitas umum di sini, ada tempat kuliner. Haji bro, keren banget. Yang tadinya mungkin daerah sini orang nggak mau lihat, ya kan nggak mau lihat karena kotornya, sungainya yang kotor, sampah di mana-mana. Sekarang buktinya ada biosnya juga. Nah sekarang Dan, tadi seperti janji komandan, bilangnya mau ke kolam, mana kolam? Ayo. Kita kolamnya. Oke. Nah, di Prologis. Nah ini tanaman apa nih Dan? Sebentar Dan. Ini yang nanam adalah rektor waktu itu direktur, sekarang wakil rektor UNER. Ini tabebuya, ada 8 jenis 1, 2, 3, 4, 4 Tabebuya ya ini. ya, tabebuya. Ini 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Ini pohon jenis untuk Namanya tabebuya. Nah, ini- Biasanya sekarang sedang terkenal di Surabaya. itu buat apa sih Dan? Untuk keindahan aja, untuk hias. keindahan. Ya, Oh, pot. sampai untuk Pohon hias ya. pohon hias. Tabebuya namanya. Mantap. Saya baru tahu. Sudah bisa. Nah, itu ada vetiver untuk mencegah erosi. Nah, ini vetiver nih yang pohon-pohon gini nih. Ini khususnya untuk mencegah Ya, erosi. kemarin sudah kita kirim ke sektor 21 juga. Mantap. Taman lagi dan taman lagi. Keren. Kita ke bawah sekarang. Oke, nah. Seperti janji komandan tadi, kita lihat kolam. Ini buat tempat nongkrong. Nah, ini dia nih citizen. Kolamnya, masya Allah. Mantap. Ada ikan apa aja? Ada ikan lele yang di sini. Ikan lele. Nah, itu ikan lele kelihatan. Iya. Di sini ada ikan mas, Ikan mas. nila, dan ikan air. Ada ikan nila, ada ikan mas, ada ikan mujair gitu. Ini ikan ikannya.
Nah, ini gurame bro. Ini mantap bro, guramenya bro. Habis dipanen kemarin. Dipanen. Oh, ternyata ikannya baru-baru nih. Ada yang udah dipanen ikannya ternyata. Kemarin yang besar-besar dipanen. Benar-benar dipanen ya. Jadi inilah kolam ini selalu bentuk komitmen dari Satgas Citarum Harum khususnya sektor 7. Jadi bawah itu plastik pakai tanah, ke atasnya ada ya. Jadi tidak seluruhnya tuh. Oh, jadi pakai plastik ya, Dan? Pakai plastik aja. Ini eceng gondok ya, Dan? Ya, untuk ngisap racunnya. Bisa racunnya ya. Nah, itu dia tadi. Sirkulasi bagus banget. Nanti kita ambil ya, citizen. Nanti kita ambil insert gambarnya seperti apa. Nah, ini yang keren. Tim pertanian hidroponik ya. Nah, ini yang dicanangkan oleh gubernur kita nih, gubernur gaul kita nih. Mana? Gubernur gaul Ridwan Kamil, hidroponik. Ternyata sudah di sektor 7 loh, keren. Ini Nih. pembibitannya semai bibit. Oh, Nah, ini pohon pare sudah merambat. ya, sudah mulai merambat. Pare, timun, Timun. koyok. Nah, itu ikan dengan sistem aquaponik. Ada belut. Ada ikan, ada sistem aquaponik kita lihat. Ya. Ayo sini. Lagi dikuras, Mas. Oh, lagi dikuras, apa? Yang ini ada. Oh, yang sebelah kanan. Ini tadi kan kalau tanaman sebut hidroponik. Kalau untuk ikan apa? Atau aquaponik ini. Aquaponik. Ya. Jadi mau lahan sempit bisa digunakan ternyata. Nih, sini. Ikan nih. Yang ada ikan. Oh ini. Wah ini ikannya. Nah, bro ini ikan lele bro. Tuh lelenya ada kan. Sistemnya aquaponik nih. Sistem aquaponik. Sisa yang habis panen. Jadi dipanen kemana baru dipanen. Mundur. Nah ini ikan lele juga. Ya. Ada ikan gabus. Oh ini ikan gabus. Belut. Ada belut. Ya. Wih mantap. Ini gabus sudah langka sekarang. Gabus langka ya betul ya. Kenapa ada gabus langka? Tidak tahu di sini saya dapatnya aja di Sumedang ini. Oke. Ya, sudah susah Cari ya. Nah, ini belut ini. Nah, ini belut nih sengaja diulur seperti ini. Nanti dibelutnya di dalam. Seperti di sektor 2 itu pakai ini juga ada cacing sutra di dalamnya. Cacing sutranya. Ya. Untuk ini juga nih belut juga sama. Nah ini penanaman seperti ini. Wah keren. Langsung kita ke sana. Ayo mundur. Nah ini apa lagi Dan? Yang ini Dan? Ini juga tanaman cabai, bawang. palawija itu ya? Ya, palawija kita pakai media tanah. Kalau punya lahan cukup. Nah, ini proses penyemaian, pembibitan. Ini stroberi kita kemarin juga baru panen. Nah, ini. Sayang sih waktu itu komandan nggak ngundang kita pas panen ya. Kemarin ini baru Pas kemarin. Nah ini stroberinya. Nah ada sebagian yang masih ada ya, masih ada buah masih muda. Nih, lihat nih. Ini stroberi yang bisa dipanen, sudah dipanen ternyata. Berapa bulan sekali kan dipanen ya? Kemarin 1 bulan 4 hari. 1 bulan 4 hari ya. Panen. Ini stroberi semua. Jadi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat juga gitu. Nanti ke depannya seperti apa? Palawija, obat-obatan, Nah, ini rempah-rempah palawija, kencur, jahe, jahe yang bisa jadi obat-obatan. Nah ini Dan, nantinya ini apakah gimana nih proses untuk masyarakat juga? Ini anak masyarakat bisa belajar di sini. Oke. Belajar cara menanam. Kita coba akomodir bibit-bibit yang bisa dikembangkan di sekalian untuk uji coba. Setelah itu masyarakat juga kita bantu bibit seperti ini kita kasihkan ke masyarakat. Dikasihkan? Ya, kami sudah ada 12 subsektor. Nah seperti gini kita bantu seperti di Dayakolot. Boleh saya ambil satu? Boleh. Nah ini salah satu bibit citizen bibit yang akan diberikan kepada masyarakat di Termasuk biosnya tadi. termasuk biosnya di sektor 7. Subsektor ada berapa? Saya ada 14 desa. 14 subsektor ya. Ada 14 subsektor yang akan diberikan secara gratis. Ya betul. Free. Nah, bayangin sama citizen, bayangin banget. Inilah bukti dari komitmen dari Satgas Citarum Harum khususnya sektor 7. Nah, makanya untuk itu, dengan adanya seperti ini, marilah kita sebagai masyarakat jaga. Karena nggak akan selamanya komandan di sini, komandan ya. Nggak akan selamanya TNI di sini. Siapa yang bisa untuk menata, merawat ini semua? Bukan TNI lagi, bukan. Jangan. Tapi masyarakat yang harus. Kita nih buat anak cucu kita. Itu nggak ada. Apalagi lah Itu kemarin yang baru panen. kita ke sana. Ya. Keren bro, keren. Nah, ini bro, jalannya agak sedikit bergelonjang, tapi masalah. Ayo.
Nah ini baru kemarin dipanen, diambil lagi, ditanam lagi nantinya. Berapa bulan sekali Dan? Berapa bulan ditanam di kalau 1 bulan kemarin. Terus Oh. bersihkan tanggal 8. ini apa nih? Ini apa nih? Ini kemarin sosin, pokcoy, Sosin, pakcoy, terus apa lagi? Dan? Sawi. Sawi. Idih mantap bro, tinggal pakai sambal bro. Nah, Ajib. ini belum, ini baru Ah. belum. Ini burkol. Burkol ya? Seledri, ya. Terong, Ada bawang terong. merah, ada kacang, di sana kangkung, macam-macam. Jadi sayuran Dan ya? Ya, sayuran. Nah, ini burkol, ini belum. Nah, ini pokcoy. Pakcoy ya. Nah, Ini bayangin nih, sama kiri kanan jalan, di kiri kanan. Nah, itu tadi juga ada pokcoy. ada pakcoy juga ya. Nah ini lihat nih, ini pakcoynya beda nih bro. Beda bro, pakcoynya beda. Nah ini ditanam oleh sendiri. Nah ini komandan juga menghimbau kepada masyarakat juga belajar di sini lah. Ya, bagaimana? Ini tanpa kimia ini jadi. Tuh, Oh, tanpa kimia. sehat. Iya, pakai bios 44 tadi. Iya. Pakai bios 44 tadi. Guys, citizen. Nah, tadi kan kita sudah bahas soal tentang biosnya, kita bahas soal tanamannya, makanan, kuliner dan semua. Sekarang kita lihat sedimennya yuk. Yuk. Gunain apa Dan? Pakai apa Dan? Pengerukan pakai katamaran. Pakai katamaran itu perahu, speedboat. Hihi, yuk. Citizen, sekarang kita akan naik namanya apa? Katamaran. Katamaran. Katamaran itu kayak perahu atau speedboat yang mengusai Sungai Citarum tadi ya. Ini kan Sungai Citarum ya Dan ya? Sungai Citarum, sungai utamanya ini Sungai Citarum tadi. Ayo kita ke sana. Pakai ini. Pakai. Kecil. Terus pakai safety jacket. Tetap pakai. Pakai safety jacket bro. Bentar. Dulu aja deh. Nyala ini. Izin dong. Hai, Maikon. Siap. Maikon ayo. Kamera ada satu lagi. Izin, punten Pak. Enggak, lo nggak usah lah. Harus. Nggak usah. Audio. Aman. Siap. Oke, citizen. Tebak, saya lagi di mana nih? Nih, Sungai Citarum. Memang Sungai Citarum sekarang tidak terlalu dalam karena kondisi. Dalam ini. Oh, Udah dalam ini, udah di dalamin. Di dalam ini Ya, udah 6 meteran ini. 2 Dalam. meter dalam ini. Ya. Yang tadinya berapa Dan? Tadinya hanya 2 meter. 2 Kayak meter? gitu ya. Betul, ini tadinya cuma separuh ini sungai. Ini udah kita kiri kanan kan. Oh, sudah sedimentasinya sudah Ya. diangkat ya? Yang sudah baru Rancamannya, Sukamukti, Dayakolot, Andir, baru 4. Nah, sekarang dikerjain pesawahan dengan Bojong Malaka. Bojong Malaka. Nah, ini pentingnya. Kita lihat. Ini udah didalami lagi. Tadinya ternyata Sungai Citarum cuma 2 Nah, meter kalau. nanti kelihatan itu yang belum didalami. Nah, nanti kelihatan nih, kelihatan. Kita gunakan apa? Speedboat atau katamaran, Pak ya? Katamaran. Katamaran, Pak, kata komandan. Cepat. Ayo. Agak ngebut dikit nih katanya kata komandan. Let's go, kita jalan. Hihi. Saya yang ngejar itu tim Gakum Pusat. Oh iya. Ada diam cabe. Mau kemarin kan habis periksa. Saya habis ngecor segala macam, lapor, ditindaklanjutin. Biar usaha yang bandel-bandel langsung kalau P21 wis nggak ada urusan. Iyalah, benar. Oh, itu paling mega bandel-bandel ya kan ya? Iya, masih ada yang buang. Oh, masih ada. Nah kemarin kan tangkap kita itu. Masih ada. Bulan Juli kemarin tanggal 22, 2 pabrik sekaligus 1 hari. Saya cor. Nah, prosesnya gimana? Setelah pabrik bisa ketahuan dia membuang Jadi awalnya kan kita kan sosialisasi. Iya. Habis itu begitu sosialisasi buat tanda tangan. Setelah itu begitu melanggar Komitmen itu tadi. lihat komitmen tadi, saya langsung tindak saya laporan DLH sama Polres. Tidak. Tindakannya apa, Pak? Dicor. Kalau saya cor langsung hari itu. Apa yang dicor tadi? Yang tahu. Saluran yang ke sungai. Oke. Siap. Limbah ke sungai. Nah, kalau Nah, untuk pabrik itu dia. bukan kewenangan saya. Oke. Ini sepanjang berapa kilometer, Pak? Kalau sektor saya kan ada 14 kilo.
Kalau dari sini ke Dayakolot 7 kilo. 7 kilo. Wow. Oh, dari 7 kilo ini ada berapa muara gitu Pak, yang dari keluarga gitu ya? Ya, itu ada berapa muara. Saya kalau gini-gini nggak bisa itu. Dan jelas ada totalnya tuh biasa sampah. Terus ada beberapa, ada 26 anak sungai dan cucu sungai sepanjang sektor saya. Nah, ini nih. Pendangkalan lagi. Nah, teman-teman, coba lihat nih. Nah, inilah kenapa ini yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin Sungai Citarum yang seperti ini, walaupun sudah dibersihkan masih ada sampah yang mengendap, masih ada ngalir gini. masih ada sampah-sampah yang mengendap. Ya, itu tadi ada sampah limbah masyarakat, limbah pabrik, Sadar masyarakat. masih pada belum sadar, masih pada buang ke sungai ataupun seharusnya dibuang ke sungai juga. Padahal ini kalau di agama Islam nih ya, kalau di agama Islam itu mah zolim namanya. Boleh nggak Dan ya? Namanya zolim. Kalau kita orang Islam zolim kita, nggak boleh kayak gitu. Nah, kita lihat nih, kita sekarang ke pengangkatan sedimen di wilayah sebelah mana apa namanya? Di Pesawahan sama Andir. Andir ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke? Oke. Angkat. Kita akan sebagian kemarin karena waktunya mepet, alatnya udah ditarik. Nah, tahun berikutnya baru dapat lagi. Citarum Bestari, Citarum Harum. Nah, ini kan anak-anak sungai. Ini Sungai Citarum yang aslinya sebenarnya di sini. Oh, ini namanya jadi Oxbow Oxbow ya? Nah, Oxbow ini. Ini dimatikan, diluruskan ke sini. Bisa lihat, nah, kalau naik nanti bisa kelihatan. Tuh sedimennya. Ini sungainya segitu. Tuh, lihat tuh. Sedimennya separuh. Sedih nggak? Sedih nggak citizen? Coba dilihat. Nah, itu dia. Ini loh. Tuh, itu Masih nyangkut ya. Tuh, ada kesempatan tuh. bajunya. Wah, Tuh, sampah. Buang tuh. Nyangkut. Tuh. Masih ada orang buang. Masih ada orang buang sampah ya tuh gila. Nah, inilah ini yang menjadi masalah besar. Sorry, citizen agak sedikit banyak yang ini ya, nyangkut. banyak nyangkut. Kenapa kita berhenti? Tuh lihat nyangkut lagi tuh. Bukan karena tuh. Tuh. Nah, itu dia tadi. Ini menjadi masalah besar utama kita. Menjadi PR bersama kita. Baru sebagian oleh TNI ini, Satgas Citarum Harum sektor 7 yang dilakukannya, baru sebagian. Entah sampai kapan. Ini program Citarum Harum ini sampai 2024. Nah, bukan diserahkan pada komandan atau Satgas Citarum. Sampai kapan bisa kayak gini, bisa selesai? Bukan itu. Yang jadi masalah apa? Yang sudah dilakukan oleh TNI, apakah bisa diteruskan oleh kita atau tidak? Itu yang penting. Karet ban ya? Ban dalam. Nyangkut gimana mau jalan? Iya. Nah, itu yang penting. Jadi masyarakat sadar, masyarakat masih perlu terus diedukasi, dihimbau. Sebenarnya permasalahan utama yang saya tangkap dari kemarin adalah masyarakatnya itu sendiri yang agak kurang kali ya. Ya kurang. Dan sanksi kurang tegas. Harusnya kayak gimana? Kan aturan sudah ada, cuma penerapan sanksi kurang tegas. Jadi masyarakat yang melanggar tidak dihukum, akhirnya dia Tuh, dengerin. Ini udah tinggi sekali ya, Pak? Karena ini sedimen, nanti kita keruk. Nah itu baru masyarakat, tantangan utama adalah masyarakat sendiri. Masyarakat itu sendiri yang istilahnya mindsetnya kayak gimana nih? Sanksinya ya kira-kira ya. Sanksi masih kurang ya, kurang banget. Masih banyak yang bawa sampah sembarangan.
bayangin sedimennya masih tebal begini. Oh, ini belum diapa-apain, separuh. Sungainya separuh tuh. Kita harus separuh. Lama-lama kalau dibiarin, kalau nggak ada Citarum, Satgas Citarum nggak ada di sungai. 10 tahun lagi lah. Nggak usah jauh-jauh, 5 tahun lagi nggak ada di sungai. Cuman kayak selokan aja di setengah. Ya, kan? Ya ini memang belum kita kerjakan. Yang tadi sudah. Nah, depan itu baru sampai situ kita. Tahun ini kalau bisa sampai sini. Kalau nggak bisa ya tahun depan ini. Kalau dari kondisi sampah sendiri, apakah memang Sampah udah berkurang. Tapi masih ada? Masih ada kan. Nah ini seperti ini kan sampah dari kota ini. Begitu hujan, standing foam. Oh, segala iya. macam. Nah ini sampah-sampah dari kota, dari anak-anak sungai. Jadi kalau jangan dibilang bahwa jadi dan ya Iya. juga udah dilakukan sama-sama yang dihasilkan oleh air Iya. Karena yang di jalan raya, Iya. begitu hanyut bawah. Tuh, lihat. Bisa lihat separuh sungai habis. Pak, jadi dulu yang di sana juga seperti ini, Pak. Sama, tadi kan seperti ini. Nah, kita buat ini demplot itu ada tempat nanam juga. Oh, ini jasa pencemar langka itu nanam juga itu. Nah, ini bisa dilihat itu masyarakat ini nanam menanam tuh buat kolam ikan. kepala ikan juga Jadi tiap desa ada. harus ada ya dan ya Harus mewajibkan. diwajibkan sama komandan ya. Mantap. Kita nanam tuh. Jadi di setiap desa di subsektor yang ada di sektor 7 ini diwajibkan oleh komandan pertama ada demlot untuk Pertanian dan perikanan. Ya, demlot untuk pertanian dan perikanan. Jadi nggak ada alasan lagi. Nah, ini kita berhenti. Kenapa? Sampah. Separuh ini sungai itu. Sungainya di sana, Celina. Ini nanti kita habis ini termasuk. Habisin semua dan ya. Nah, itu yang sudah kemarin separuh. Nah, dan yang kayak gini nih sedimen seperti ini berapa lama dan proses pengangkatan ini? Saya kemarin ini udah 3 bulan baru dapat segitu dengan berapa ratus meter. 3 bulan. Iya. Lihat, nah itu kita lebarkan. Nah itu diangkat ke atas. Oh ya. Nah, sebelah sana tuh loh. Citizen, sebelah sana coba lihat tuh. Di sana. Nah, sudah dilebarkan. Baru sampai sini. Pak suruh ulangi lagi. Nah ini truk-truknya. Ini yang angkut tanah-tanah itu. Nah, itu lo coba lihat tuh, ada truk-truknya tuh. Tuh, yang putar tanah. Ini emang sengaja dibuat seperti itu ya, Dan? Saya bendung supaya airnya bisa untuk apa ponston. Pontonnya nggak bisa kalau nggak ada air cukup, nggak bisa bergerak. Oh, ini dangkal sini ya. Sana. Oh itu. Oh itu nyangkut lagi. Tuh, nyangkut tuh. Kita pakai katamaran atau speedboat tadi, tapi berhenti. Kenapa? Banyak sampah dari kota. Tuh, lihat tuh. Kita harus muter-muter kalau mau ke tempat lokasi, kita harus muter dulu gimana karena banyak sampah. Duduknya kan? Siapa? Yes. Ya. Dangkal ya, Pak. Nah, Citizen, ternyata kita nyangkut karena saking dangkalnya.
Saking dangkalnya ini Sungai Citarum. Sedimen ini. Sedimennya terlalu udah lama, sudah berpuluh-puluh tahun. Kurang lebih mungkin bisa puluhan tahun nih. Sudah puluhan tahun ya Dan? Iya. Kurang lebih 50 tahun ada. Ada. 50 tahun lebih ada. Kayak begini. Kita mundur, maju. Nah ini tadi karena sedimen terlalu tebal, jadinya ini Sungai Citarum ini jadinya Sungai Citarum ini. Situ baru ke sana. Nah. Lagi bro, hajar. Wah, woi. Wah. Basah. Basah. Ya, kameramen kita. Inilah kamera kita agak basah ini. Memang nah ini tadi masalahnya adalah ini. Kita terombang-ambing oleh kenangan masa lalu. Wangi ya. Wangi. Nah, Citizen masih dengan komandan nih. Kita masih agak sedikit jauh ke tempat lokasi yaitu sedimen tadi pengangkatan. Tapi sudah ada sedimennya, kita lihat di belakang saya dan di depan saya juga tuh. Bah, tuh, sudah tuh. Ya, tuh depan saya. Nah, kameramen saya ternyata pada kebasahan juga dengan akhirnya meminum juga air Citarum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini yang sangat disayangkan yang bisa kita petik dari sini adalah ketika kita susah payah harus ke lokasi berikutnya, kalau bisa ke lokasi berikutnya. Wah, jadi belipetan. Kita agak susah payah ke lokasi berikutnya. Kenapa? Sampah. Ternyata kata komandan tadi ini sampah dari perkotaan ya Dan ya. Karena tahun-tahun lalu ya. Bukan tahun lalu, puluhan tahun yang lalu kali ya Dan ya. Nah, itu dia. Timbun-timbun ini untuk timbunan ini yang menyebabkan nah Sedimen sudah diangkat tuh. nah Sudah dilebarkan. nah tuh lihat tuh kan indah kalau kita lihat seperti ini kita indah gitu loh. Sebentar saya balikin gambarnya ya, saya balikin dulu gambarnya. Yang tadi sedimennya belum diangkat, yang sekarang sedimennya sudah diangkat. Bayangin sama Citizen semua. Jadi keren kan? Jadi bagus kan? Ingat ya, yang kalian lihat ini sampah-sampah sini bukan sampah berasal dari sini, tapi sampah kiriman dari gara-gara hujan. Kayak gitu sampah. Tuh sampahnya tuh. Nah tuh sampah-sampah kain dari ya baju-baju lah nih, baju-baju bekas atau apa seperti itu. Banyak ini kan yang menjadikan tuh sampah plastik, coba lihat. Ada sampah plastik minyak goreng, kuning-kuning tuh kan. Itu saya dulu pernah lihat di sungai nih. Waktu keadaannya lagi, kalau orang sudah bilang caah atau banjir bandang. Jadi di sungai itu ketinggian 4 meter, ada sofa, kasur, Tuh. itu ada di atas. Di atas kan, nah itu bayangin. Iya bayangin di atas tuh di mana? Di atas di mana? Bandung atas. Bandung atas Jago. Tapi mungkin kiriman dari atasnya aja. Nah kiriman di atasnya lagi. Nah ini dia tadi. Kata lagi sedang perut sedimen. Oh. Wah itu lihat tuh, ada tuh alat sedimen tuh. Kata komandan tadi tuh kita kelihatan kan. Nah, dia Citizen lihat, inilah upaya dari Satgas Citarum Harum untuk melakukan istilahnya perubahan untuk Sungai Citarum ini. Kenapa? Sungai Citarum ini akan dipergunakan juga bukan untuk kita juga, tapi buat anak cucu kita. Itu loh. Jadi permasalahan utama di Sungai Citarum ini, di Satgas Citarum Sektor 7 ini adalah sampahnya bejibun bro. Nah ya, Nah, ini juga lanjut ya. ini pertanian bios. Biar eksis nih.
Citizen. Oh, nah, Citizen. Bareng sama komandan masih menyusuri Sungai Citarum. Boleh lihat di sini, lihat sini. Di belakang saya ada dua ekskavator yang melakukan penggerukan sedimen untuk Sungai Citarum yang sudah puluhan tahun. Bayangin, puluhan tahun. Bisa 20 tahun. Nah, ini yang seperti kita bilang kemarin, ada pengolahan sampah, nanti pengolahan sampah di atas. Ada di situ ada tugasan di zaman manusia. Oh, Jadi 440 kakak tibanya nggak kesini lagi tapi diolah. diolah ya? Ya. Masya Allah. Wah itu juga bios ini. Ini demlot lagi ini. Ini desa mana nih Pak? Sektor berapa? Andir. Andir ya? Ini pesawahan. Tuh ada nanti. Kita turun situ aja. Nah, ayo, let's go Jan. Let's go Citizen. Kita naik ke atas. Kita naik ke atas ya. Kami balik kanan ke Bandung. Siap. Citizen. Sekarang kita sudah ada di Demplot Pesawahan, Desa Pesawahan, subsektornya dari sektor 7. Dan masih dengan Komandan Kavaleri Purwadi. Nah inilah, bisa kita lihat. Lumayan perjalanannya, walaupun menggunakan speedboat, tapi ada hambatan di jalan, yaitu sampah yang sudah tertimbun sekian lama ya Dan ya? 50 tahun lebih lah. Oh itu kita buat. Nah sekarang nih kita lihat nih. Nah itu. Silakan sini cerita. sepanjang jalan itu bisa. Nah, nah di sini nih, wah adem nih bro, enak nih bro. Tuh ikan belut juga. Itu juga sama, ada ikan lele, ikan belut situ. Jadi semua hampir desa saya dibuatin gitu. Tujuannya untuk Ini satu, bagaimana dengerin. Ya? Satu kan belajar dari ngaso ya, Dan ngaso. belajar dari kasus COVID. Pegawai-pegawai bandaran itu rata-rata pegawai pabrik. Begitu kena PHK, dia susah hidup. Nah, disinilah kita bantu. Sehingga sayur nggak beli, bumbu nggak beli, ya ikan juga nggak beli. Nah, di situ dia bisa bertahan hidup. Nah, seperti ini kemarin. Lama-lama bisa buat dijual juga ada kompetisi. Iya, ini itu tanya itu ibu itu ini. Jadi dia udah nggak beli apa-apa. Ya, kalau bisa orang beli, bisa untuk beli garam, beli minyak gitu. Selama ini dia bakar ya itu tenang aja. Ini dengan memakai bios Pak ya? Bios, ini kita bantu bios, tanya masyarakat. Ya kita bantu gratis bibitnya. Ini yang buat ini sekarang itu saya bantukan yang biasanya perahu. Perahu begitu pabrik tutup nggak ada, sehari cuma dapat 25.000. Sedih kan? Dia cukup nggak? Kadang-kadang cuma 10.000. Nah, dengan adanya ini dia udah aman. Cabai. Hai Citizen, masih di sektor 7 di Rancamayar, Bala Endah, Dayakolot lah tepatnya. Yang ciri khasnya sudah kita lihat ke sana. Mbak, sedikit. Nah, itu ciri khasnya di Rancamayar, Bala Endah. Nah, sekarang ini saya masih ada di bantaran Sungai Citarum, yang dimana di sektor 7 ini, alhamdulillah ada perubahan-perubahan yang berarti. Perubahan-perubahan berarti apa? Sekarang jadi tempat kuliner. Kuliner pinggir kolam, pinggir sungai. Kuliner pinggir sungai. Kulinernya di sini, kulinernya. Sini maju. Kayaknya bro ya. Kulineran. Ya bakso, ada seblak, ada spaghetti, ada batagor dan tarung harum dari Satgas sektor 7 Citarum Harum. Terus juga lagi ini ada nasi liwet bakar, ya kan? Terus nah di sini nih ada taiki lagi nih taiki banyak kan? Keren. Yuk lanjut. Ada lagi?
jajanan juga, ada ketan bakar, ada jahe merah, ya, jeruk, ada gulai sapi, ada sate marangi. Pokoknya di sini mah aji bro, makanya kesini aja main. Sekarang Citarum sudah berbeda, sudah mulai ditata dengan baik oleh Satgas Citarum sektor 27-nya ini. Ya, kita lanjut lagi ke depan. Katanya sih ada acara. Acara apa? Yuk, lanjut yuk. Terus sini, sini. Ayo. Tuh, para Satgasnya. Ya, di semua. Kita cari komandan mana ya komandan? Komandan tuh. Siap. Kan? Nah, Dan. Tadi kan kita udah jalan-jalan nih semua, kita udah explore semua itu kegiatan. Sekarang ada acara apa nih, Bang? Sekarang ada kontes. Ada kontes burung. Kontes burung. Di belakang dia gini. Ini berapa ini ya? Nah ini kita kan pesertanya sama dia yang daftar. Sementara ini kan sebenarnya launching aja. Launching aja ya? Belum banyak nanti bentuknya minggu. Sekarang baru pengenalan bahwa di sini ada sarana untuk kontes burung. Oh, kontes burung. Ini maksudnya dalam rangka 17 Agustus kah atau gimana? Enggak, ini istilah launching aja, enggak dalam Launching rangka aja. 17 ya. Itu Nah, nanti kan dipakai kapan aja boleh. Oh, kapan aja boleh. Jadi selain tempat makan, Ya. selain buat tempat rekreasi juga, Iya. di sini juga bisa ada tempat kontes burung. Ya, juga. bisa. Ini sekalian tadi bios tadi yang Ya, pertama tadi ada yang dari pertama. bios. Nah, ini salah satu sarana dalam rangka mengangkat budaya lokal. Ya. Ya, semoga ini akan terus berlanjut ya. Betul nggak Dan ya? Ya. Nah, harapannya Dan ke depannya apa lagi Dan? Ya, saya apa yang diinginkan masyarakat coba kita fasilitasi. Betul. Gitu ya. Habis itu masyarakat menjaga, memelihara apa yang sudah dibangun, apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kita kan bentar lagi juga Selesai ya. 2024 udah selesai loh. Ya. Satgas Citarum. Yang nggak tahu nih presiden berikutnya apakah akan melanjutkan. Mudah-mudahan dilanjutkan lagi ya supaya masyarakat ini juga tetap terbina oleh TNI itu sendiri. Itu ya Dan ya. Itu harapan kita. Oke Dan, ini mungkin saya boleh langsung tanya ya berapa? Boleh tanya, ini boleh sama peserta, boleh siapa aja. Ini panitia, ini Oh, panitia. panitianya. Nah, Nah, oke saya langsung Dan ya. boleh. Dengan Kang siapa Kang? Kang Peri, RBC. Kang Peri. Nah Kang Peri ini acara apa nih Kang? Bisa dijelasin? Acara kontes burung yang mana saya juga merasa bersyukur sama komandan sudah difasilitasi di sini untuk mengadakan kontes burung. Burungnya apa ciri khasnya? Burungnya itu ada burung murai, ada burung lapar, ada juga burung kacar. Burung kacar. Nah kontesnya seperti apa sih? Mungkin citizen pengen tahu kontes apa nih? Apakah suara dari jenis apa gimana? Ya Perlombaannya. kalau untuk kontes ini kan yang jelas yang namanya di burung ocehan itu kan pasti diambilnya suaranya itu. Oh jadi kontes burung ocehannya. Iya betul, ya suaranya yang diambil. Suara yang diambil ya. Makin bagus makin. Iya betul. Semakin bagus irama lagunya itulah semakin yang kita juarai itu. Nah ini untuk acara ini berapa lama nih? Maksudnya dari kapan sampai kapan? Kalau untuk pertama kita ini baru pertama. Kalau masa sampai kapannya kita juga nggak tahu. Bukan seharusnya itu disebutnya gini. Bukan seharusnya kita berharap lanjut terus. Karena tidak menutup kemungkinan adanya kontes ini kita menjadikan sebuah siklus di perekonomian masyarakat di sini juga. Nah kurang lebih ada beberapa peserta lomba yang ikut berpartisipasi di sini. Kalau untuk di sini, kalau untuk pertama ya kita juga sedikit tidak menutup kemungkinan. Kalau untuk kelanjutannya ratusan besar. Ini berapa nih? Ini sekitar ada 40-an. 40 ya. Dengan jenis burungnya kayak kacer, murai, lovebird. Iya betul. Itu citizen. Jadi banyak yang bisa kita garap di sini bisa garap. Mungkin saya boleh ke sana ya. Saya lihat. Yuk kita lihat. Kita lihat. Ini yang udah daftar berapa orang? Baru mulai ya. Untuk ada berapa kategori? Kelas ya. Ada kelas dapat, ada kelas mulai, ada kelas timur, sama kelas kacar. Untuk kita berapa? Beda-beda tergantung. Oh ini. Oke. Nih ada jadwal.
RBC singkatan dari Rancamannya Club. Oke. Nah, tetap ya di sini tetap note-nya wajib pakai masker, jaga jarak. Tuh, wajib pakai masker, jaga jarak, tidak boleh deket-deketan. Begitu. Terus, nah ini ada untuk daftarnya, ini kurang lebih ada Bali Fitur tuh 15.000, KUA 15.000, Jenggot, Bali bebas, murai, ada LB Fighter, ada kacer. Pokoknya ada jenis-jenis burung-burungnya dengan beberapa pendaftaran seperti ini. Nah ini yang beda yang 500 ke 150 apa? Oh untuk hadiahnya. Ini daftarnya, ini buat hadiahnya ya, pendaftaran. Nah ini buat pendaftarannya di sini nih. Ajib ya bro, gila ya. Bantaran sungai udah dijadikan lomba kontes oceh burung. Burungnya ada murai, ada lovebird, macam-macam pokoknya. Tadi bilang pesertanya baru kurang lebih ditargetkan 40 orang untuk saat ini karena nunggu pembukaan aja, launching saja. Kedepannya berharapnya mungkin dari panitia, dari dan sektor 7 berharapnya bisa terus dilanjutkan, kontinuitasnya ada. Oke guys, itu aja dulu dari saya dengan Boy Imar, tetap di Citizen Podcast. Ciao. Ya udah. Ayo nih. Yang nggak pakai masker. Apa? Ini basah. Yang nggak pakai masker ini. Ya. Yang belum pakai dia. Yang belum pakai aja. Ya yang belum pakai silakan bisa ambil ya ke Bapak dan sektor ya. Terima kasih. Satu orang satu Bapak yang lagi buka. Lanjut, 15. Untuk lanjut. Pemenangnya simbolis sama Bapak. Buat pemenangnya soal dipotong. Turun. Simbolis lagi Bapak menyerahkan trofi ke pemenang ya Pak. Yo trofi yang itu. Kosongnya tenang. Dan berarti pemenang.
Buat simbolis aja Pak ya. Yo, satu serah terima. Ini yang juaranya, ini yang juaranya. Yo, 1, 2. 1, 2. Ini ini loh. Oh, bunyinya. Yang belah penilaian mulai selesai. Untuk selanjutnya di sesi kacer ya. Silakan kacer mana lagi kacer silakan nak. Yo, kacer itu udah. Yo jangan silakan kacer. Yo terima kasih buat. Yo mana lagi kacer. Ada yang akan lagi kacer silakan. Coba sekali lagi sama yang berada di belakang, mohon yang bawa masker dipakai.